Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya awal awalin, ya akhir akhirin, ya dzal quwwatul matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya budduh, ya budduh, ya budduh, ajil alaina bil futuh bihaqqi Musa wa Nuh wa Isa wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang kami muliakan para alim ulama, yang kami muliakan saudara kami serta guru kami yang mulia Kiai Haji Munir Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kesehatan sehat wal afiat. Yang kedua, kepada Kiai Haji Gus Agus Lukman Al-Hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau sehat wal afiat. Yang ketiga, kami aturkan dengan segala hormat kami kepada Bapak Rektor UNES, Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fathur Rahman M. Hum, beserta para wakil rektornya, beserta para jajaran-jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Al-Khidmah Bapak Joko Siono, dan yang kami hormati Pengurus Kepala atau Ketua Jamaah Al-Khidmah Jateng DI AKBP Teguh Primono, dan yang saya cintai para mahasiswa dan mahasiswi, yang saya cintai dan yang saya banggakan para pecinta Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam, serta para pecinta sampai hari ini dan sampai hari kiamat tetap mencintai Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Yang kami muliakan juga para dosen yang senantiasa membantu Bapak Rektor dan semua jajaran-jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapati ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Guru kami yang mulia Romo Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu taala anhu, beliau senantiasa membimbing jamaah Al-Khidmah. Dikatakan oleh Syakik Al-Balkhi, Inna Allaha yuhyi at-ta'ah ba'da mautihim wa yumitu ahlal ma'siyah hal hayatihim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan orang-orang yang taat kepadanya walaupun mereka telah meninggalkan dunia yang fana ini. Hum ahya inda rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzakun, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
hum ahya, ahlu ta'ah, hum ahya ba'da mautihim, wa ahlil ma'siyah, hum amwat hal hayatihim. Tapi sebaliknya orang-orang yang ahli maksiat, mereka adalah orang-orang yang mati walaupun mereka itu hidup. Ahli maksiat yang mati hatinya, mereka dianggap orang-orang yang mati walaupun mereka hidup. Saya teringat dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Sebelumnya beliau menulis dengan kitab Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ulaika hum syarrul bariyah wa innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari di dalam menjelaskan tentang ayat ini, beliau pun langsung saja mengambil firman Allah yang mana orang-orang kafir dari ahli kitab itu hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk Allah yang paling syar. Bukan makhluknya, tapi perbuatannya, tapi sifatnya serta hatinya. Dan beliau meneruskan, sungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, mereka itu akan senantiasa berada di dalam surga Allah. Surga Allah di dunia itu di saat kita berada di dalam majlis zikir al-khidmah seperti ini adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan kelubuk hati kita itu tenang dan tentram. Maka dikatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Khairul bariyah, Allah sendiri yang mengatakan ini. Para ulama adalah khairul bariyah, orang-orang soleh adalah khairul bariyah, orang-orang taat khairul bariyah, ahli Al-Quran khairul bariyah, ahli salawat khairul bariyah, khairul istighfar khairul bariyah, dosen-dosen yang taat kepada Allah khairul bariyah, profesor-profesor yang taat kepada Allah itu adalah khairul bariyah, master-master khairul bariyah, LC khairul bariyah. Orang-orang yang S1 adalah khairul bariyah. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu adalah khairul bariyah. Di dalam kitab itu tersebut Hadratus Syekh pun menganjurkan kepada kita, Universitas Negeri Semarang atau UNES, insyaallah banyak. Yang ini adalah dalam satu acara Des Natalis yang akan ke-54. Berarti mereka itu adalah para pengajar-pengajar, para intelektual muslim. Intelektual muslim itu kalau di dalam Al-Khidmah, sebelum kita mengintelektualkan otak kita harus mengangkat tinggi-tinggi rohani kita. Karena sering Hadratus Syekh mengajarkan kepada kita bagaimana tarbiyatul rohani. Dari maghrib tadi sampai ba'dal isya, menjelang jam 11:30 malam, menjelang muntasaful lail. Nanti setelah ini masuk kepada sepertiga akhir malam, yang mana jemaah Al-Khidmah mayoritas tidak pernah tidur malam kecuali mereka tahajud kepada Allah. Kecuali mereka mengambil air wudhu, di atas sejadah mereka bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya zikir di majlis-majlis saja, tetapi di rumah kita tidur. Tidak seperti itu. Insya Allah pengaruh Al-Khidmah masuk ke dalam UNES ini
Dan Unes ini akan menjadi ahli zikir. Ahli zikrullah. Bukan kami yang menyaksikan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menyaksikan kita. Kita minta adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi' huwal ilmu alladhi yad'u ilal iman. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan seseorang semakin bertambah imannya. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, beliau pun mengajarkan, seakan-akan beliau katakan di dalam kitab itu, sebelum saya itu pergi mengajar, dan dianjurkan bagi mereka-mereka yang akan mengajar ilmu, harusnya juga membaca doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya, apa doa itu ya Hadratus Syekh, sehingga engkau berhasil menjadikan Nahdlatul Ulama adalah suatu organisasi pergerakan umat Islam yang terbesar di Republik ini, dengan berbagai macam ritual-ritualnya, semakin hari semakin besar. Tapi coba malam ini kita renungkan ajaran beliau. Saya kira sama satu perahu dengan Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Apa doa beliau? Beliau berdoa, Allahumma, seperti doa baginda Rasul, inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Rabb, an adilla au udalla, an adilla au udalla, an adlima au uzlama, an ajhila au yujhala. Kata beliau, dengan menggunakan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini pun diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita akan bepergian. Tapi beliau mengajarkan kepada kita, seandainya malam ini beliau hadir, beliau katakan, ya Allah, aku minta perlindunganmu ya Rabb, an adilla au udalla, jangan jadikan aku ini seorang yang menyesatkan orang dan yang tersesat jalan. Jangan sampai kita sebagai umat Islam yang menyesatkan orang-orang lain sehingga mereka tersesat jalan atau disesatkan jalan. Dikatakan juga, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, agar aku tidak tergelincir dan menggelincirkan orang lain sehingga masuk ke dalam jurang pemikiran-pemikiran yang rusak, pemikiran-pemikiran yang munharif. Dan jangan sampai ya Allah aku menjadi orang yang zalim atau seorang yang terzolimi. Dan jangan sampai aku ini menjadi seorang bodoh atau seorang yang membodoh-bodohi. Membodoh-bodohi. Maka seorang dosen, sebelum dia mengajar, seorang prof, seorang doktor, seorang LC, seorang MA, sebelum dia mengajar siapapun juga, seorang kiai, seorang ustadz, yang mengaku murid daripada Hadratus Syekh, yang mengaku murid daripada Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, dia pun harus menjalankan arahan dari Rais yang memimpin Nahdlatul Ulama dan menciptakan Nahdlatul Ulama. Fungsi seorang ulama untuk apa? Untuk mengajarkan umat ini agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tergoyang dengan berbagai macam isu ini, isu itu, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pun diajarkan oleh Hadratus Syekh, menginginkan kita ini umat Islam wahdatul ummah, kita bersatu. Dinuna wahid, agama kita satu. Nabiyuna wahid, nabi kita satu. Kitabuna wahid, kiblatuna wahid.
Izan nahnu kajasadin wahid. Kami ini bagaikan satu tubuh. Itu yang diinginkan. Jangan sampai kita tercobak-cabik dengan masalah-masalah yang kita tidak ada artinya sama sekali. Kita dipandang oleh Rasulullah karena kita cinta kepada Rasulullah. Kita diangkat derajat kita oleh Allah karena kita adalah hamba-hamba Allah. Kita disuruh untuk bersatu dan bersatu. Kalau kita bersatu, tidak ada satu umat pun yang berani kepada kita. Kalau Islam itu satu, al-jama'atul rahmah wal firqatul azab. Hidup berjamaah itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya kita diadu domba. Kita ini diadu domba di sana sini. Jangan mau diadu domba, jangan mau terombang-ambing. Khususnya jamaah Al-Khidmah, wabil khusus lagi jamaah UNES. Seperti itu. Jadi mereka itu hidup. Seakan-akan pada malam hari ini saya melihat berasa kehadiran Hadratus Syekh berada bersama kita murid-muridnya. Beliau itu bersama kita, senantiasa bersama kita. Beliau adalah orang yang sangat tawadhu sekali. Beliau adalah seorang yang sangat sangat memikirkan nasib jamaahnya. Walaupun beliau sudah sakit parah di atas kursi roda, beliau masih mengeluarkan unek-uneknya kepada murid-muridnya beliau. Apa keinginan beliau? Keinginan beliau agar murid-muridnya Al-Khidmah ini istiqomah. Istiqomah. Dan tidak terpengaruh dengan berbagai macam hal ihwal itu sendiri. Ajaran daripada Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita diajarkan bagaimana untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa berpegang teguh dengan dinul Islam, berpegang teguh dengan tariqah yang telah dibimbing oleh para aulia, oleh para abdal, oleh para aktab, oleh para autad. Semua mereka ada. Dan saya yakin di akhir-akhir zaman ini para aulia itu masturin. Mereka tertutup, mereka tidak mau nampak ke permukaan. Yang nampak itu sedikit, yang tidak nampak itu mereka banyak sekali masturin. Kalau kita berjalan, kita menyelusuri dari Jakarta sampai pantai utara Pantura Pulau Jawa. Begitu banyak mereka yang tidak tersentuh oleh kamera, yang tidak tersentuh oleh media, yang tidak tersentuh oleh wartawan ini dan wartawan itu, karena mereka itu adalah paku-paku bumi yang bisa menyelamatkan negara kita Republik Indonesia dari berbagai macam musibah. Berkata Faryuddin Al-Attar An-Naisaburi di dalam kitabnya Tazkiratul Aulia, Faryuddin Al-Attar ini mempunyai guru Imam Ja'far Shadiq. Dia pun pernah berguru kepada Zannun Al-Masri. Dia pun pernah berguru kepada Uwais Al-Qarni. Faryuddin Al-Attar pun pernah berguru kepada Imam Abu Hanifah. Beliau pun pernah berguru kepada Rabi'atul Adawiyah. Beliau pun pernah berguru kepada Abu Yazid Al-Bustami. Beliau pun pernah berguru kepada kepala Malik bin Dinar. Beliau pun pernah berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Beliau pun berguru kepada para aulia dan autad. Beliau berkata
Berkata Syekh Abu Bakar Al-Qattani. Syekh Abu Bakar Al-Qattani ini dalam kitab tersebut beliau bercerita, Inni ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidah khamsina marrah. Saya berjumpa dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam 50 kali. Tsumma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa ad'uka? Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku berdoa kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, para aulia Allah, mereka terkadang berjumpa dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadhah, dalam keadaan dia terbangun. Wa fil manam, beliau berjumpa dengan Rasulullah 50 kali dalam semalam. Maka diajarkan, dia tanya, ya wahai Rasulullah, apa kira-kira suatu doa atau suatu bacaan likai la yamutu qalbi, agar hatiku ini tidak mati. Banyak sekarang orang yang bergerak matanya tapi hatinya yang bergerak tangannya tapi hatinya mati, yang bergerak telinganya tapi hatinya mati, yang bergerak lisannya tapi hatinya mati. Diminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa doanya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, berdoalah, Allahumma ahyi qalbi binuri ma'rifatika abadan. Dia katakan, kata Rasulullah, ucapkanlah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, Allahumma ahyi qalbi binuri ma'rifatika abada. 40 kali dalam sehari semalam. Dan ini doa ini pun adalah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan bersama-sama, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, Allahumma ahyi qalbi binuri ma'rifatika abadan. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, Allahumma ahyi qalbi binuri ma'rifatika abadan. Dibaca 40 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya hatimu pasti akan hidup di waktu hati-hati orang itu dia mati. Di waktu hati-hati mereka itu bingung, mereka itu gelisah. Tapi hati-hati orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun mereka adalah hidup di sisi Allah. Binuri ahyi qalbi, hidupkanlah hatiku. Binuri ma'rifatika, dengan cahaya pengetahuanmu ya Allah. Kapan? Sampai kapan? Abada. Kata Rasulullah, abada, selama-lamanya. Seakan-akan malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan jamaah al-khidmah tentang doa ini agar kita senantiasa hidup hati kita, agar kita senantiasa mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan negara kita adalah negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Agar negara kita ini negara yang dilindungi dari berbagai macam musibah, berbagai macam kejahatan, berbagai macam niat-niat buruk orang-orang yang tidak menyenangi akan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya alim bihali, istajib doali. Allahumma ya alim bihali,
Allahumma ya alim bihalina wa muttali'u ala sarairina. Allahumma ya alim bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla ayyakun hatta la yakun. Allahumma ya alim bima yanzil ikfina syarra ma yanzil hatta la yanzil qabla ayyanzil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam-malam bulan Rajab ini ya Rabb, ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidup kami di dalam bulan Rajab ini, sehingga kami bisa menggapai bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan ya Rabb, balighna Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami semua yang hadir di majlis ini ya Rabb bisa hidup di bulan Rajab sampai akhir, di bulan Sya'ban sampai akhir, sampai di bulan Ramadan sampai akhir ya Allah. Banyak orang-orang yang merindukan hidup di bulan Ramadan, tapi sebelum Ramadan datang mereka telah meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rindu kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu kepada guru kami Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi ya Allah. Kami ingin berjumpa dengan beliau ya Allah, walaupun hanya dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin berjumpa dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ya Allah. Kami ingin memandang wajah yang indah, wajah Nabi Muhammad ya Rabb. Wajahnya seperti bulan purnama ya Allah. Wajahnya kekasih-Mu ya Allah. Lama kami mendengar namanya ya Rabb. Sering kami mendengar orang-orang mimpi berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Di majlis ini kami berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rasulullah, izinkanlah kami ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami hanya mendengar cerita-cerita sejarah darimu ya Rasulullah. Kami ingin nama-nama kami yang hadir agar tertulis nama-nama kita semua di dalam lubuk hatimu ya Rasulullah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memandang. Ya Allah, sambutlah tanganku ini, wahai baginda Rasulullah, gandenglah kami. Wahai guru kami Yai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pandanglah murid-muridmu ini, pandanglah orang-orang pendosa yang hanya mengharapkan cintamu ya, mengharapkan cinta darimu, mengharapkan syafaat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad, mengharapkan pandangan darimu. Wahai guru kami yang tercinta, wahai guru kami yang mulia, wahai guru kami yang senantiasa memikirkan kami, walaupun engkau sudah berada di alam sana, engkau sudah berada di alam barzah, tapi tidak pernah terlepas pandanganmu kepada murid-muridmu yang selalu istiqamah. Ya Allah, takdirkanlah kita semua digiring bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surgamu ya Rabb. Bergandengan tangan bersama Habibina Muhammad, bergandengan tangan dengan Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, berpelukan dengan Rasulullah bersamaan dengan Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, bersama kedua orang tua kita, bersama ayah bunda kita, bersama guru-guru kita. Ya Allah, di malam yang penuh dengan berkah ini, malam Rajabiyah, ya Allah, terangilah kuburan guru-guru kami. Masukkanlah berita-berita yang gembira ke dalam kubur-kuburan guru-guru kami. Ya Allah, kami duduk di majlis ini ya Rabb, mengharapkan mulai malam ini kuburan kedua orang tua hamba dijadikan raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga ya Allah. Terangilah seterang-terangnya kuburan beliau ya Rabb. Cukup bapak-bapak kami menangis susah di saat mereka hidup. Cukup dia peras keringat demi mencari rezeki yang halal.
Cukup ibunda kami merasa tersiksa di saat kami berada di dalam rahimnya ya Rabb. Ya Allah, ibunda kami yang cantik, ibunda kami yang penyayang, yang penyabar ya Rabb. Dengan berkat hadir kita di majlis Al-Khidmah, ya Allah, jadikanlah kita semua anak-anak yang birrul walidain ya Rabb. Anak-anak yang menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati baginda Rasulullah, menyenangkan hati kedua orang tuanya ya Rabb. Anak-anak yang senantiasa ya Allah, anak-anak yang senantiasa ya Allah berdoa untuk orang tuanya, dijadikan orang tuanya itu orang-orang tua yang berbahagia dengan berita-berita gembira. Luaskanlah kuburan mereka, lapangkanlah kuburan mereka dengan cahaya Al-Quran anak-anak ini, dengan cahaya zikir anak-anak yang masih hidup ini, dengan cahaya haji anak-anak yang masih hidup ini, dengan cahaya umroh anak-anak yang masih hidup ini, dengan cahaya salawat anak yang masih hidup ini, dengan cahaya istighfar anak-anak yang hidup ini pada malam hari ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, pandanglah Indonesia dengan pandangan rahmat-Mu. Kasihanilah para pemimpin kami, berikanlah mereka hidayah-Mu ya Rabb. Berikanlah mereka petunjuk-Mu ya Allah. Tunjukkanlah mereka kekuasaan kebesaran-kebesaran-Mu ya Allah. Sehingga bisa mereka menyayangi umatnya. Sehingga mereka memperhatikan tentang nasib umat Islam. Sehingga mereka itu semua bertanggung jawab atas apa yang telah mereka diamanati oleh umat ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bagi mereka yang barusan lulus ya Allah, berikanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bagi mereka yang belum memiliki jodoh ya Allah, berikanlah mereka jodoh yang soleh dan soleha. Mereka yang tidak punya pekerjaan, berikanlah pekerjaan. Berikanlah mereka rizki yang banyak, rizki yang melimpah ruah, rizki yang mudah. Ya Allah, dengan rizki yang halal ini mereka bisa menunaikan ibadah haji. Mereka ingin tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka semua sebelum wafat takdirkanlah bisa sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan mereka ingin berziarah ke makam Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Tidak ada yang besar selain kebesaran Allah. Tidak ada yang berat melebihi, semuanya itu telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma stajibna, Allahumma stajibna. Semua berkata mengucapkan ya Sayyidi ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qad daqat hilatuna. Adrikna ya Rasulullah. Qad daqat hilatuna. Adrikna ya Rasulullah. Qad daqat hilatuna. Adrikna ya Rasulullah. Sambutkanlah tangan ini ya Rasul. Gapaikanlah tangan ini ya Rasul. Peganglah erat-erat tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Rasulullah. Lewat baginda Rasulullah Allah akan mengijabahkan doa-doa kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Allah memberikan umur yang panjang kepada saudara saya, guru saya, Kiai Munir Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kesehatan, sehat wal afiyah, karena beliau adalah pengganti dari guru kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.